Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erlina BSHMH sebagai pengasuh mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baiklah, apa kabar? Apakah sehat-sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang keempat ini, saya akan memberikan materi tentang gugatan dan permohonan. Kita lihat yang pertama adalah pengertian gugatan. Gugatan itu adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai oleh orang lain atau untuk menggugat seseorang yang telah melanggar hak. Sementara permohonan seperti yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, bahwa permohonan itu adalah bentuk suatu perkara yang tidak ada sengketa. Artinya kita mohon kepada pengadilan supaya kita diberikan sesuatu. Mohon untuk mengadopsi anak, mohon untuk ganti nama, dan lain-lain. Sementara gugatan ini adalah perkara yang ada sengketa. Sengketa jual beli, sengketa sewa menyewa, dan sebagainya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa untuk membuat surat gugatan ada 3 hal yang harus termuat dalam surat gugatan tersebut. Yang pertama adalah keterangan pihak-pihak. Keterangan pihak-pihak di sini adalah nama siapa, nama si penggugat, nama tergugat, kemudian umur. Karena pentingnya umur ini dicantumkan adalah untuk melihat apakah seseorang yang mengajukan gugatan atau si tergugat itu sudah cakap hukum atau belum. Kemudian alamat. Nah, alamat juga harus dicantumkan di dalam surat gugatan bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili suatu perkara. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar gugatan. Dasar gugatan itu adalah fundamentum petendi. Jadi istilah bahasa Belandanya adalah fundamentum petendi. Jadi dasar gugatan ini adalah memuat uraian kejadian, rentetan kejadian, rentetan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Nah, di dasar gugatan ini dicantumkan ada 2. Ada dasar berdasarkan undang-undang, kemudian ada lagi dasar berdasarkan kebiasaan. Nah, kemudian yang harus termuat dalam surat gugatan itu adalah tuntutan. Tuntutan itu adalah apa yang dimohonkan, apa yang diinginkan. Salah satu contoh misalnya, kalau seseorang tidak bayar hutang kepada kita, maka tentunya kita akan menggugat orang tersebut untuk membayar hutang. Jadi isi gugatan tersebut adalah membayar hutang. Nah, isi tuntutan ini ada 2. Tuntutan yang bersifat primer dan ada yang bersifat subsidiar. Primer itu adalah tuntutan pokok, yang subsidiar itu adalah tuntutan pelengkap. Nah, ini salah satu contoh gugatan. Gugatan di sini adalah gugatan tentang warisan, gugatan tentang hak milik, gugatan tentang kepailitan, gugatan perbuatan melawan hukum, wan prestasi, dan ganti kerugian. Sedangkan permohonan, contoh dari permohonan itu ada permohonan izin poligami. Itu permohonan. Jadi permohonan seorang suami mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya diizinkan untuk kawin lagi, untuk melakukan poligami. Kedua, permohonan izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun. Kemudian permohonan pencegahan perkawinan, permohonan dispensasi nikah, permohonan pembatalan perkawinan, permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain. Kemudian permohonan penetapan eksekusi di pengadilan negeri. Kemudian permohonan yurisdiksi yang diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman konsumen yang dirugikan. Nah, ini bidang-bidang permohonan. Nah, kemudian ini salah satu contoh isi gugatan error in persona apabila penggugat tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan. Jadi fundamentum petendinya salah. Kedua, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Artinya yang mengajukan gugatan belum cukup umur. Kemudian gugatan kurang pihak. Jadi tergugatnya misalnya ada 3, yang digugat hanya 1 atau 2 orang. Kemudian kesalahan sasaran pihak yang digugat.
Nah, ini termasuk error in persona. Kemudian isi surat gugatan, fundamentum petendi, dasar gugatan, ini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian vitalik gronden, bagian yang menguraikan tentang kejadian peristiwa perihal duduknya perkara. Jadi uraian secara nyata. Contohnya, misalnya kalau terjadi hutang piutang, diuraikan kapan terjadinya hutang piutang tersebut, kemudian tidak membayar hutangnya kapan, jadi diuraikan secara jelas. Sedangkan yang kedua, teori yang kedua adalah res gronden, bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukumnya. Jadi bagian yang menguraikan tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar. Jadi misalnya ada hubungan hutang piutang. Jadi hubungan hutang piutang itulah yang menjadi dasar dari gugatan tersebut. Kemudian teori penyusunan gugatan untuk fundamentum petendi atau posita gugatan, ini ada dua macam teori. Yang pertama adalah substantive rings theory dengan individualis rings theory. Substantive rings theory ini adalah di dalam surat gugatan tersebut, di dalam fundamentum petendinya harus diuraikan secara jelas rentetan kejadian dari awal sampai akhir. Jadi sehingga setiap orang yang membaca dasar gugatan tersebut mengerti kenapa si penggugat mengajukan gugatan. Sementara kalau individualis ring theory, dia tidak diuraikan secara jelas rentetan kejadian, cukup hanya menguraikan bahwa telah terjadi peminjaman uang hutang piutang dan dia sudah tidak bayar tepat pada waktunya. Jadi artinya dia di dalam dasar gugatan tersebut hanya menjelaskan dasar kenapa terjadi hubungan hukum, yaitu meminjam dan tidak bayar. Maka timbullah gugatan. Nah, kemudian petitum tadi sudah saya jelaskan bahwa isi gugatan apa yang diinginkan oleh pihak penggugat dengan adanya pelanggaran hak tersebut. Nah, petitum ini ada dua, ada yang bersifat primer, ini tuntutan pokok, ya, tuntutan pokok. Kemudian ada tuntutan tambahan yang bukan tuntutan pokok, yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Kemudian ada tuntutan subsidiar atau pengganti. Tuntutan tambahan, contohnya misalnya biaya perkara dibebankan kepada siapa. Kemudian ada lagi with verbis furat. With verbis furat ini adalah tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi. Kemudian ada lagi memoratoire, tuntutan tambahan yaitu pembayaran bunga, tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu. Kemudian tuntutan tambahan juga misalnya duangsom, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa. Kemudian tuntutan nafkah dan lain-lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat gugatan, yaitu yang pertama, yaitu posita dan petitum harus sinkron. Posita dan petitum itu harus sinkron, yaitu dasar gugatan dengan isi tuntutan itu harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, maka pasti akan ditolak oleh. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang sudah saya jelaskan hari ini adalah tentang pembuatan surat gugatan. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan, yang pertama adalah identitas pihak-pihak. Dalam hal ini pihak penggugat dan tergugat, fundamentum petendi dasar gugatan, dan isi surat gugatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Seandainya kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan saudara kirimkan lewat email atau ke media sosial lain. Nanti akan kita bahas di diskusi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.